Satrio Pinit Ratu Adil itu akan bisa dikenali dengan kedewasaan cara berpikir, kedewasaan tutur katanya, bagaimana dia itu bisa menjadi pamomong, sesungguhnya pamomong bagi lingkungan alam semesta dan juga semua orang yang dia jumpai, semua orang yang dia temui. Karena dia adalah mencerminkan daripada kitab-kitab yang sudah diturunkan ataupun kejiwaan manusia yang lebih baik daripada yang lainnya, karena dia memang ditakdirkan atau diciptakan untuk bisa mengemban amanah yang sesungguhnya. Jadi kalau memang banyak sekali yang mengaku sebagai Imam Mahdi, sebagai Satrio Pinit, sebagai Ratu Adil, tapi tutur katanya, omongannya masih penuh dengan kedengkian, penuh dengan kebencian, penuh dengan dendam, penuh dengan kata-kata kasar, itu bisa kita bilang itu masih jauh dari kata yang sesungguhnya. Karena kembali kita sampaikan tentang perjalanan Satrio Pinit Ratu Adil. Yang mungkin perlu kita sampaikan di sini, bagaimana kita untuk bisa mengetahui, mengenali ciri utama sesungguhnya sang kesatria utama atau Satrio Pinit yang sesungguhnya. Karena kalau kita rasakan dan benar-benar kita kaji dengan keimanan dan naluri yang sesungguhnya naluri, bahwa akan kami sampaikan bahwa calon Ratu Adil ini dia itu memiliki kelebihan dibanding yang lain, itu masalah spiritual atau kajian jiwa, kajian ruh yang sesungguhnya. Yang mungkin perlu diketahui oleh saudaraku semua dimanapun berada, ciri orang yang spiritualnya tinggi itu bisa dilihat dari fisik dan juga tutur katanya, pasti akan lebih tenang, lebih adem, lebih dewasa, lebih tua, akan senantiasa dipikirkan apapun yang dia ucapkan dan dia lakukan. Karena memang intisari dari spiritual itu adalah ilmu kaji diri, ilmu jiwa, ilmu bagaimana mengelola diri untuk benar-benar bisa menyatu dengan alam semesta, bagaimana bisa mengenali Sang Pencipta, bagaimana bisa mengenali apapun yang telah diciptakan oleh Sang Maha Pencipta ini, sehingga bisa melakukan segala sesuatu di dalam perjalanan hidupnya sesuai dengan kodrat dan irodat yang sudah ditentukan oleh Sang Pencipta alam semesta ini. Maka dari itu bisa kita kenali siapapun yang mengaku Satrio Pinit Ratu Adil, itu akan bisa dikenali dengan kedewasaan cara berpikir, kedewasaan tutur katanya, bagaimana dia itu bisa menjadi pamomong, sesungguhnya pamomong bagi lingkungan alam semesta dan juga semua orang yang dia jumpai, semua orang yang dia temui. Karena dia adalah mencerminkan daripada kitab-kitab yang sudah diturunkan ataupun kejiwaan manusia yang lebih baik daripada yang lainnya, karena dia memang ditakdirkan atau diciptakan untuk bisa mengemban amanah yang sesungguhnya.
Jadi kalau memang banyak sekali yang mengaku sebagai Imam Mahdi, sebagai Satria Bingit, sebagai Ratu Adil, tapi tutur katanya, omongannya masih penuh dengan kedengkian, penuh dengan kebencian, penuh dengan dendam, penuh dengan kata-kata kasar, itu bisa kita bilang itu masih jauh dari kata yang sesungguhnya. Karena memang sosok kesatria ini adalah simbol perwakilan daripada manusia yang ada di semesta ini. Berarti dia sudah dewasa penuh lahir dan batinnya, tidak melakukan segala sesuatu berdasarkan hawa nafsunya, tapi sudah menimbang baik dan buruk dari segala apa yang dia katakan dan apapun yang dia lakukan. Karena yang namanya hidup ini tidak pernah bisa lepas yang namanya hukum karma atau hukum sebab dan akibat. Siapa yang menanam bakal menuai, siapa yang membeli pasti mendapatkan barang, siapa yang melakukan apa pasti akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia usahakan masing-masing. Sesuai dengan prinsip tersebut, apapun yang dilaksanakan, apapun yang dilakukan oleh utusan Tuhan, pasti mengarah kepada ke arah kedamaian, ke arah kemakmuran yang sejati atau yang sebenarnya. Kemakmuran yang sebenarnya yaitu keseimbangan alam semesta ini. Keseimbangan dari segala sesuatu yang ada. Keseimbangan antara yang baik dan yang buruk. Bukan mengarah ke satu titik tertentu sesuai dengan ilmunya atau imannya sendiri, tidak. Namun dia bisa menjadi simbol pamomong. Karena itulah kenapa dalam kitab-kitab ramalan Jawa ataupun Sunda itu dia selalu didampingi oleh pamomong atau eyang sabdo palon atau budak janggutan dan lain sebagainya. Karena kalau kita pikirkan secara benar-benar sesuai dengan hati nurani yang berjalan pada kita, bahwa prinsipnya sosok yang akan datang ini adalah sebagai sosok pemimpin yang bisa mengayomi, yang bisa melindungi dari segenap seluruh lapisan masyarakat, baik yang atas maupun yang bawah. Karena itulah simbolnya adalah bisa menyatukan segala lapisan dan golongan. Bhinneka Tunggal Ika. Tidak membedakan yang satu dengan yang lainnya. Dan itu semua hanya bisa dijalankan apabila memang dia itu adalah sosok yang benar-benar sudah dewasa secara lahir dan batin, secara pemikiran, pikir akalnya, dan juga hatinya, dan juga keimanannya terhadap Sang Pencipta ini, dan juga bisa mengerti kode-kode alam yang mensinyalir bahwa akan terjadi apa, bagaimana, itu segala sesuatu pasti ada tanda-tanda nyatanya. Sebagaimana mau turunnya hujan pasti ada mendung. Sebagaimana ada sumur, di situ adalah sumber air. Di mana ada laut, disitulah sumber air. Di mana ada hutan, di situ pasti adalah banyak sekali pepohonan yang menjadi sumber angin, yang menjadi sumber oksigen, yang menjadi sumber air. Nah, dari pemikiran-pemikiran itulah, kedewasaan dalam memikirkan segala sesuatu itulah, dia bisa menjadi sosok seorang pemimpin yang sesungguhnya. Karena dia tidak menjalankan suatu dasar tertentu, ajaran tertentu. Kalau dia masih berpegang kepada ajaran tertentu, berarti dia itu tidak bisa memimpin untuk semuanya, karena dia akan lebih condong kepada sesuatu hal atau sesuatu hal yang memang benar-benar dia cita-citakan. Sedangkan yang namanya Satria Bingit Ratu Adil ini, dia melaksanakan segala sesuatu bukan karena cita-citanya, tapi karena memang sudah tugas dari Sang Maha Pencipta
untuk sebagai penerang, untuk bisa menerangi segala sesuatu supaya bisa terlihat jelas, tidak samar-samar lagi. Karena itulah simbolnya Sang Hyang Nur Cahya. Namanya Sang Hyang Nur Cahya itu diibaratkan sebagai simbol cahaya. Namanya cahaya itu akan menerangi segala sesuatu sehingga bisa kelihatan jelas, sehingga orang itu bisa melakukan segala suatu aktivitas itu secara jelas dan secara nyata, karena dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, disinilah simbol seorang pemimpin yang sesungguhnya, di mana dia sudah bersikap dewasa lahir dan batin, tidak menyalahkan satu dan yang lainnya, namun dia di situ menunjukkan dasar-dasar ukuran-ukuran dari apapun yang ada di dunia ini berdasarkan petunjuk dari Sang Maha Pencipta. Karena memang berawal dari sang kesatria ini, dia itu cerdas secara spiritual. Yang namanya spiritual itu sebenarnya adalah condong kepada jiwa, kepada ilmu rasa, kepada ilmu ruh, di mana ruh itu adalah hak mutlak ilah, hak mutlak Tuhan Sang Maha Pencipta. Karena di dalam diri manusia itu tidak ada yang tidak ada jiwanya, tidak ada yang tidak ada ruhnya, selama dia masih menjalani kehidupan normal ini. Nah, disitulah yang dia olah, disitulah yang dia tata. Ketika dia mengolah dan menata jiwa itu, sudah menemukan ke arah lebih sempurna dibandingkan yang lainnya masalah ilmu spirit tadi, maka disitulah dia bisa menentukan segala sesuatu secara adil dan bijaksana sesuai dengan kodrat irodat dari Sang Maha Pencipta. Karena memang kalau secara agama sendiri, kita diwajibkan semua, apalagi khususnya yang Islam, diwajibkan untuk mengimani atau meyakini yang gaib. Cuman sayangnya di akhir-akhir zaman ini, orang diarahkan cuman sekedar percaya, tapi tidak boleh untuk mendekat atau mempelajarinya. Dibilang syirik, dibilang kafir, dibilang munafik, dan lain sebagainya. Tapi pada prinsipnya, siapa yang ingin menjalankan kehidupan secara benar, secara tenang, itu harus diawali dari spirit, dari jiwa, dari hati. Karena bagi siapa yang menjalani hidup ini tanpa spirit, tanpa jiwa, tanpa ilmu tentang rasa, tentang jati diri, dia tidak akan pernah menemukan kebahagiaan hidup di dunia. Karena dia hanya akan mengumbar hawa nafsu, mengikuti akal dan pikiran. Karena percaya atau tidak percaya, karena ini memang sudah nyata terjadi pada akhir-akhir dekade ini, di mana setiap tempat pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun informal, baik itu di pondok pesantren, baik itu di sekolah-sekolah formal, SD, SMP, dan lain sebagainya, dari kecil sudah dididik, sudah ditanamkan ke dalam jiwanya, supaya sekolah, supaya bisa menemukan pekerjaan yang baik, yang tepat, yang bisa mengangkat derajatnya. Tapi tidak ditanamkan budi pekerti tentang ilmu batin, tentang ilmu jiwa, tentang ilmu rasa, tentang budi pekerti, bagaimana dia bersikap di dunia ini. Sehingga ketika dia sudah besar, sudah terdoktrin di otak bawah sadarnya, di akal bawah sadarnya, bahwa hidup itu adalah hitung-hitungan. Siapa yang pekerjaannya baik, siapa yang pendidikannya tinggi akan mendapatkan penghasilan yang jauh lebih baik, dan lain sebagainya. Itulah sebenarnya yang menjadi awal daripada prinsip-prinsip kehancuran yang memulai di dunia ini. Kenapa? Ketika yang kita titik beratkan adalah bagaimana kecerdasan otak kita, yang namanya otak, cuman bagaimana mendapatkan yang terbaik dan terbanyak, disitulah berlomba-lomba dalam teknologi, dalam ini, dalam itu. Sedangkan akibat dari apa yang dia lakukan itu tanpa disadari, kerusakan alam, kerusakan lingkungan tidak bisa dikendalikan lagi. Karena itulah mau tidak mau sosok sang
kinasih yang terpilih di akhir zaman ini memang harus segera muncul. Karena kalau memang dibiarkan seperti ini terus, maka akan 100 tahun atau 200 tahun yang akan datang bisa kita saksikan ketika hutan sudah tidak ada, sudah gundul semuanya, ketika gunung-gunung sudah diratakan semuanya karena diambil batunya, diambil pasirnya, ketika bumi sudah pada dilubangin karena diambil batu baranya, diambil pasirnya, diambil ininya. Nah, disitulah akan terjadi kekacauan yang luar biasa, sehingga bumi tidak stabil perputarannya. Mau tidak mau segala bencana pasti akan terjadi, dan itulah awal atau sesungguhnya kiamat yang sesungguhnya. Karena itulah yang sering kami sampaikan, renovasi alam ini tidak bisa tidak memang harus terjadi untuk mengembalikan ke titik yang sesungguhnya, yaitu titik peradaban, bahwa dikembalikannya jiwa setiap masing-masing kaum sehingga mengerti dan memahami. Bagi orang Jawa benar-benar memahami Jawanya, baik orang yang Sunda benar-benar memahami jiwa Sundanya, baik orang Kalimantan benar-benar menjiwai jiwa Kalimantannya. Nah, ketika semua orang sudah bisa menjiwai masing-masing jiwa dari suku, kaum, bahasa, bangsa, dan lain sebagainya, disitulah akan tertanam, disitulah akan bisa dilaksanakan benar-benar kemakmuran yang sesungguhnya. Karena ketika bisa mengetahui jiwa masing-masing, tidak akan ada istilah perebutan identitas atau perebutan karya dan lain sebagainya. Karena yang petani sadar mengetahui jati dirinya bahwa dia seorang petani dan akan menjadi petani yang terbaik. Begitu juga yang nelayan, dia akan tahu bahwa jiwanya adalah jiwa nelayan dan akan menjiwai sebagaimana nelayan yang sesungguhnya, sehingga bisa menghasilkan ikan yang sebanyak-banyaknya. Dan begitu juga dengan yang teknik dan lain sebagainya, semuanya akan menyadari dan mengetahui prinsip hidupnya masing-masing, sehingga yang petani tidak ingin menjadi pejabat, yang nelayan tidak akan menjadi pedagang, namun akan mengetahui jati dirinya masing-masing, akan memaksimalkan apa yang menjadi penjiwaannya tersebut. Dan yang harus perlu kita ketahui bahwa apabila masing-masing jiwa itu sudah kembali kepada pribadinya masing-masing, disitulah dia akan mengerti yang petani tidak akan merubah nelayan menjadi petani, yang nelayan tidak akan ingin menjadikan petani itu menjadi nelayan. Namun mereka akan sama-sama mengerjakan apapun yang menjadi tugas dan kewajiban dia di dunia ini. Ketika setiap insan, setiap diri, setiap jiwa bisa menjiwai dirinya masing-masing, bahwa setiap daerah, setiap agama itu mempunyai jati dirinya masing-masing, baik masalah keduniaan maupun masalah ketuhanan. Nah, di situ tidak akan sampai terjadi ibaratnya yang Islam pengen menjadikan seluruh dunia ini menjadi Arab, yang Hindu tidak akan menjadikan semua yang di dunia ini adalah orang India umpamanya. Karena kalau orang itu sudah bisa mengerti jati diri masing-masing, bahwa dunia ini tidak bisa cuma diisi dari satu suku, satu agama, satu ilmu pengetahuan saja. Namun di dunia ini bisa lengkap, bisa sempurna, bisa benar-benar makmur apabila perbedaan demi perbedaan itu bukan suatu masalah menimbulkan perpecahan, tapi Bhinneka Tunggal Ika, ketika perbedaan itu adalah menjadi suatu unsur penguat, unsur keindahan yang ada di dunia ini, maka disitulah kemakmuran benar-benar bisa dicapai. Saling hormat menghormati, tenggang rasa antara kaum yang satu dengan kaum yang lain akan benar-benar bisa dilaksanakan. Sehingga orang Jawa yang beragama Islam tetap dengan Islamnya, tapi Jawanya tetap hidup bukan dengan harus memakai segala suatu identitas Arab semua. Yang Hindu
juga seperti itu, walaupun orang Jawa yang beragama Hindu tidak menjadikan dia seperti orang India umpamanya, dari pakaiannya, dari ucapannya, namun tetap bahasa itu tetap memakai bahasa masing-masing, karena apapun yang ada di dunia ini memang sudah dikodratkan oleh Sang Maha Pencipta, memang diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tuhan tidak pernah menghendaki dunia ini hanya dihuni oleh satu suku, oleh satu bangsa saja. Itu memang sudah kodrat dari sananya dan tidak bisa diubah. Dan ketika ada yang ingin mengubah segala sesuatu itu hanya diisi oleh satu kaum saja, disitulah pasti tidak akan pernah terjadi keseimbangan alam semesta ini. Nah, itu semua hanya bisa didasari kalau orang itu benar-benar bisa memahami tentang ilmu sejati, tentang ketuhanan yang sejati. Dan untuk bisa mengetahui ilmu sejati dan ketuhanan yang sejati, tidak bisa tidak harus jalan spiritual harus dipakai. Karena spiritual itu adalah jiwa. Karena kalau memang segala suatu ajaran sudah tidak dihidupkan spiritualnya, secara jiwanya, maka di situ seperti badan tanpa ruh, seperti badan tanpa sukma, seperti badan tanpa jiwa, itu ibarat adalah mayat hidup, itu adalah bangkai yang berjalan. Nah, karena tidak ada satupun di alam semesta ini yang bisa nikmat dirasakan kenikmatannya tanpa ada jiwanya, tanpa ada rasanya. Anggur kalau tidak manis, nah, cuman ibaratnya cuman air doang, apa bedanya dengan air putih? Nah, kalau manusia ini sudah bisa memahami kalau segala sesuatu itu pasti berbeda, tidak ada yang sama dan tidak mungkin bisa dibikin sama, tapi mempunyai ciri masing-masing, sebagaimana buah-buahan, walaupun banyak sekali buah-buahan yang manis, tapi mempunyai ciri khas yang manis tersendiri. Dan tidak mungkin manisnya sama dengan gula pasir yang dibikin dari tebu. Disitulah kedewasaan seperti itulah yang akan bisa menimbulkan kemakmuran di alam semesta ini. Makanya itu sekali lagi kami sampaikan bahwa intisari daripada Satya Pinit Ratu Adil itu, dia itu adalah matang secara spiritual, matang secara keimanan, sehingga dia bisa memahami tentang jati dirinya dan juga tentang Tuhannya. Ketika dia sudah matang tentang jati diri dan Tuhannya, maka dari situlah dia akan kelihatan dari tutur katanya, tidak ada akan kemunafikan, tidak ada kekasaran, tidak ada hina menghina, caci mencaci, merendahkan orang lain. Nah, jadi intisari dari apa yang kami sampaikan ini, bahwa Satya Pinit Ratu Adil yang akan datang ini hanya bisa diketahui cirinya secara apa yang dia lakukan. Mungkin kalau memang apa yang banyak diramalkan mempunyai ciri-ciri fisik, ciri-ciri badan, ciri-ciri watak. Yang namanya manusia ini sebenarnya cuma ada beberapa tipe. Jadi kalau memang mencari persamaan secara fisik, apa yang kasat mata, apa yang bisa dilihat mata itu akan sangat susah untuk ditemukan. Tapi kalau secara gerakannya, secara ucapannya, secara tindakannya, nah itu akan jauh lebih efektif. Karena memang dikatakan bahwa sang kesatria ini memang dari unsur dasar, ibaratnya itu orang yang nggak punya memegang harta, kekayaan dan lain sebagainya, kasarannya dari unsur rakyat yang paling bawah. Sedangkan hukum di dunia sekarang ini dikatakan bahwa orang itu hanya percaya apabila di dunia ini berhasil, apabila dia itu mempunyai rekam jejak yang luar biasa dari keilmuannya, dari hartanya, dari koneksinya, dari hubungannya dengan orang lain. Nah, sedangkan kalau dikatakan bahwa Satya Pinit ini belum diketahui, belum dikenal orang, bagaimana orang bisa mengenal, bisa percaya dia? Karena memang kecondongan manusia ini tidak mau mendengarkan, apalagi orang yang belum dikenal, orang yang belum diketahui kapasitasnya. Maka untuk ini
Makanya setiap channel kami intisarinya adalah berdasar pada edukasi pembelajaran agar kita ini hidup lebih baik dalam bermasyarakat, hidup lebih baik dalam beragama, hidup lebih baik dalam bertata negara atau berkehidupan berbangsa dan bernegara ini, akan benar-benar bisa tercapai kemakmuran yang sesungguhnya. Karena percayalah bahwa apa yang terjadi akhir-akhir ini yang paling fatal adalah krisis keyakinan atau krisis kepercayaan. Nah, krisis keyakinan dan kepercayaan di sini bukan mengarah atau tertuju kepada agama, tetapi kepada saudara-saudara kita. Karena prinsip terjadi kekacauan utama ini adalah kehilangannya kepercayaan diri terhadap diri sendiri dan orang lain, itu tadilah yang menjadi awal kehancuran yang sesungguhnya, karena kita gampang sekali diadu domba. Karena pada prinsipnya kalau orang itu spiritualnya sudah jalan, ilmu jiwanya sudah jalan, ngaji diri, ngaji hati, ngaji rasanya sudah jalan, dia itu kalau orang Jawa bilang akan lebih tepos lilo atau saling hormat, menghormati, menghargai orang lain. Tapi kita bisa saksikan semua pada akhir-akhir ini betapa gampang sekali orang itu terkena provokasi dengan saudaranya yang lain, sehingga tidak mencari kebenarannya, langsung menghakimi dengan kata-kata kasar maupun tindakan-tindakan kasar, menghakimi sendiri. Nah, dengan pelajaran-pelajaran seperti ini, kalau memang perjalanan Satrio ini cuman bisa kita kenali dari tindakannya, dari ucapannya, dari program-programnya, ayolah. Di sini kami mengajak kepada seluruh channel-channel saudara-saudaraku yang lain yang ibaratnya itu lagi menggemakan Satrio Pinir Ratu Adil yang akan segera muncul, karena semakin digemakan berarti itu memang mempunyai ciri khusus bahwa beliau memang sudah sangat dekat dan sudah membaur sama kita semua. Dan gerakan beliau tidak bisa kita kenali dari sekedar namanya, dari sekedar wujudnya, bukan dari sekedar fisiknya, tapi yang paling jelas adalah dari ucapan, dari program-programnya. Nah, program-program ini, karena untuk membangun ini ibaratnya harus mengerti bagaimana caranya membangun. Kalau mengerti caranya membangun berarti tahu apa sebenarnya sumber masalah utama yang terjadi di akhir zaman ini, sehingga memang harus muncul pembaruan atau titik nol, harus mengenolkan segala program. Sebenarnya sumber masalah utamanya ada di mana dan harus bagaimana, itulah yang dipegang sang kesatria yang dikasihkan anugerah dari Sang Maha Pencipta. Jadi dia bukan dikenali dari seperti yang dikatakan kalau ibaratnya munculnya Dajjal nanti akan bisa menghidupkan orang mati, akan bisa menyembuhkan orang buta dari lahir. Itu kan seolah-olah menjadi seperti Tuhan, atau ibaratnya sesuatu hal yang luar biasa di luar akal pikiran manusia. Namun ciri utama bukan dari itu semua, tapi dia adalah yang mengetahui seluk-beluk jati diri setiap kaum, setiap bangsa, setiap bahasa, setiap agama, sehingga dia tahu harus bagaimana bersikap dan harus bagaimana bicara dengan saudara-saudara yang berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, berbeda-beda bahasa tadi, supaya benar-benar bisa menyatukan lahir dan batinnya untuk sama-sama hidup di dunia ini menjadi khalifah di atas bumi, bahwa prinsipnya bukan sekedar khalifahnya manusia, tapi khalifahnya alam semesta. Karena memang pada prinsipnya alam semesta ini dikodratkan, diciptakan untuk menjadi bawahan manusia, supaya manusia itu bisa menjadikannya benar-benar makmur, gemah ripah, loh jinawi. Nah, makmur, gemah ripahnya alam ini takarannya, ukurannya seperti apa? Yang jelas sebagaimana digambarkan setiap kitab-kitab suci, ada surga, ada neraka. Kalau di dunia ini sudah lebih condong ke arah surgawi, berarti penataannya sudah benar.
Namun kalau di dunia ini seolah-olah sudah kayak neraka, apalagi keraknya neraka jahanam, berarti memang kehancuran di dunia ini sudah nyata. Nah, surga yang sesungguhnya yang akan dijadikan, yang akan menjadi sumber kemakmuran seperti apa? Yaitu di mana sumber-sumber mata air sudah berlimpah, sudah jernih, sehingga kita itu ibaratnya mau minum dimanapun tidak susah. Di mana hutan-hutan sudah tumbuh subur, buah-buahan itu ibaratnya sudah berlimpahan. Bagaimana kita mau menjadikan dunia ini sebagaimana prinsip hidup seperti surga kalau kita terus-menerus menghancurkan semuanya. Nah, itulah prinsip-prinsip yang harus kita kenali, bahwa perjalanan Satrio Penir Ratu Adil yang paling utama ini adalah kita kenali dari program-programnya bagaimana untuk membenahi aturan dan tatanan dunia ini. Dalam berbangsa dan bernegara, dalam beragama, dalam bermasyarakat, bagaimana kita bersikap terhadap alam, terhadap hutan, terhadap sungai, terhadap gunung, terhadap laut, dan lain sebagainya. Sehingga laut tidak menjadi kotor yang luar biasa, sehingga sering kita sekali temuin di TV, di YouTube, dimanapun timbulnya pulau-pulau, ternyata pulau setelah disamperin itu isinya sampah. Bagaimana kita saksikan hampir semua ibaratnya itu pesisir-pesisir pantai di mana di situ sudah kotornya luar biasa, airnya penuh limbah hitam, bau, dan lain sebagainya. Bagaimana kita mau menemukan sungai yang jernih yang di situ itu bisa kita minum enak, sudah hampir tidak bisa ketemukan semuanya itu, apalagi di kota-kota besar. Nah, prinsip yang sesungguhnya, ciri dari kesatria yang akan membangun ini, dia itu mengetahui jati diri setiap kaum dan tidak akan merubah kaum manapun untuk menjadi satu kaum, tapi di situ dialah akan menguatkan hubungan bahwa satu kaum dan kaum yang lainnya itu adalah bersaudara untuk saling mengenal satu dengan yang lainnya. Disitulah ibaratnya itu kehidupan itu benar-benar selaras sebagaimana digambarkan seperti di surga, tidak ada kebencian, tidak ada iri dengki yang mengarahkan ke arah perpecahan dan kehancuran. Nah, terus kalau kita mengenali ciri dari Satrio Penir tadi, nah kita harus tahu juga, harus kenal juga ciri-ciri dari kesatria-kesatria wakil-wakil iblis yang sesungguhnya. Nah, wakil-wakil dari iblis itu tadi hanyalah bisa kita kenali dengan ciri-cirinya juga, bukan dari ilmu pengetahuannya, bukan dari kesaktiannya. Karena ciri-ciri dari iblis hanyalah sombong, hanya satu, sombong. Makanya siapapun, program manapun yang mengatasnamakan atau berkomen-komen dengan penuh kesombongan, dengan penuh pemecah belahan, dengan ingin mengarahkan perjalanan ini ke arah satu titik tertentu, berarti itu sudah mengikutkan kepada hawa nafsunya, mengarah kepada kehancuran yang sesungguhnya. Maka dari itulah banyak sekali yang komen, hati-hati membicarakan masa program Satrio Penir Ratu Adil, ntar bisa mati, bisa buta, bisa lumpuh, dan lain sebagainya. Nah, itu memang pada akhir zaman ini akan benar-benar terjadi, di mana hukum tebar tuwe, di mana hukum karma, di mana hukum sebab dan akibat benar-benar akan kita lihat nyata, sebagaimana konten-konten sebelumnya yang kami sampaikan, bahwa setiap diri akan mengadili dirinya masing-masing. Karena yakinlah bahwa perjalanan akhir zaman ini benar-benar akan ditunjukkan keagungan Tuhan, benar-benar akan ditunjukkan kebesaran Tuhan. Jangan khawatir, karena setiap diri akan benar-benar mengeluarkan atau dikeluarkan jati dirinya yang sesungguhnya. Karena bagi siapa yang tidak bisa mengontrol dirinya, dengan selalu ingat, dengan selalu waspada, ingat pada dirinya, ingat jati dirinya, waspada dengan jati dirinya, waspada siapa dia, dari mana dia, dan mau kemana dia. Inti prinsipnya kembali kepada jati diri. Kalau orang Jawa sudah malu disebut orang Jawa,
Kalau orang Sunda sudah malu disebut orang Sunda. Kalau orang Baduy sudah malu disebut orang Baduy. Nah, itu namanya adalah kehancuran. Tapi di mana akhir zaman ini setiap kaum, setiap bangsa, setiap agama harus bangga dengan agamanya masing-masing, harus bangga dengan kaumnya masing-masing, harus bangga dengan bahasanya masing-masing. Karena bisa kita lihat sekarang ini yang orang Jawa sudah malu kalau dia berbahasa Jawa. Orang Sunda sudah malu kalau berbahasa Sunda. Orang Kalimantan sudah malu kalau berbahasa Kalimantan. Itu namanya sudah kehilangan jati diri. Nah, mudah-mudahan pada perjalanan akhir zaman ini ketika dikembalikan jiwa setiap kaum kepada jiwanya masing-masing. Di mana makanya ada pepatah yang mengatakan di mana bumi dipijak di situ langit dijinjing. Nah, ketika orang Jawa berkunjung ke Sumatera, dia harus lebur dengan daerah yang dikunjungi, harus menghormati, menghargai dimanapun dia berada. Ketika orang Kalimantan pergi ke Jawa, dia tidak mengunggulkan Kalimantannya, tapi di situ lebur karena di situ dia berjumpa dengan saudaranya. Nah, di mana setiap manusia bisa meleburkan dirinya di mana dia berada, dengan menghargai apapun budaya yang ada di situ. Nah, disitulah sebenarnya kemakmuran yang akan dicapai sesungguhnya.